Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Dwi. Ini 202.111.0091. Saya selaku peserta tahap pertama akan menjelaskan tentang indahnya Asmaul Husna. Yang pertama ialah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu Asma wal Husna. Asma yang berarti nama, Husna yang berarti baik atau indah. Secara harfiah, Asmaul Husna ialah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Jumlahnya ada 99 nama seperti tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang sesungguhnya bagi Allah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya ia akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil atau tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian yang kedua, mengkaji 16 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Karim, artinya yang maha mulia. Allah yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min, yang maha keamanan. Allah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Kemudian yang ketiga, Al-Wakil, yang maha mewakili. Allah yang paling tepat untuk mewakili dalam dan menangani segenap urusan makhluknya. Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia menciptakannya dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga mereka. Selayaknya Allah menjadi tempat bergantung bagi pada makhluknya. Kemudian yang keempat ialah Al-Matin, yang maha kukuh. Tiada satupun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Kemudian yang kelima, Al-Jami', yang maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk di waktu hidup di dunia. Pada saat Allah mengumpulkan para makhluk, tidak ada satupun yang luput, baik makhluk yang meninggal terbakar, yang dilumat binatang buas, atau yang tenggelam di lautan. Kemudian yang keenam ialah Al-Hafiz, yang maha pemelihara. Allah sebagai zat yang maha memelihara. Allah lah yang memelihara seluruh makhluknya, termasuk langit dan bumi yang kita huni ini. Kemudian yang ke-7, Ar-Rafi', yang maha meninggikan. Allah adalah zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Kemudian yang ke-8, Al-Wahhab, yang maha pemberi. Al-Wahhab adalah zat yang maha memberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Kemudian yang ke-9, Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Pengawasan Allah bersifat menyeluruh dan total. Dia menjaga segala sesuatu, mengawasinya hingga tak ada sesuatu pun yang luput darinya. Kemudian yang ke-10, Al-Mubdi'u, artinya yang maha memulai. Allah lah yang memulai semuanya, memulai keberadaan alam serta isinya melalui kemampuannya menciptakan. Kemudian yang ke-11, Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Allah yang menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak, dan tidak mengalami penyusutan, kerusakan, atau peniadaan. Kemudian yang ke-13, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah
adalah zat yang maha mengelola dan tidak pernah alpa. Al-Qayyum bersifat hiperbolis, memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan, mengatur, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Kemudian 13 Al-Akhir, yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Allah menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengakhiri segalanya. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan setelahnya. Allah lah sang pencipta, tiada sang pencipta setelahnya. Kemudian yang ke-14 Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Al-Mujib adalah nama Allah yang dengan sifat ini dia mengabulkan dan memperkenankan semua permintaan dan permulaan hambanya. Itu sebabnya Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Kemudian yang ke-15 Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Allah adalah dengan sifat ini dia mengabulkan dan memperkenankan semua permintaan dan permohonan hamba. Kemudian yang ke-16 Al-Awal, yang pertama. Allah adalah yang pertama, namun dia juga yang terakhir. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Fisa, NIM 2021010101005. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Dalam pembahasan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin, ada dua pokok judul, yaitu Islam wasatiyah itu sendiri dan paham radikal. Islam wasatiyah secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari wasata, yang berarti adil atau sesuatu yang ada di pertengahan. Islam wasatiyah berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas semua golongan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, dan sebaik-baik persoalan adalah sikap yang paling moderat atau tengah. Ciri-ciri Islam wasatiyah: pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan seseorang muslim moderat atau wasatiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah tawasud. Tawasud ialah mengambil jalan tengah, pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat, berlebih-lebihan atau beragama. Kemudian tawazun. Tawazun itu berarti berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang. Dan kemudian yang ketiga yaitu i'tidal, lurus dan tegas. Kemudian tasamuh, yaitu toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan. Kemudian musawah atau persamaan, yaitu tidak bersikap diskriminasi kepada orang lain. Kemudian syuro, yaitu bermusyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Setelahnya islah, yaitu reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kemudian aulawiyah, yaitu mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting. Kemudian tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan yang terakhir ialah tahadur, yaitu berkeadaban, mengunjungi tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integrasi sebagai khairul ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyosialisasikan Islam wasatiyah, yakni Islam yang moderat, penuh kasih sayang sebagai upaya dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di masyarakat, mengembalikan praktik beragama sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Kemudian radikalisme. Kata radikalisme sebagai turunan kata radikal, bersifat netral dan tidak terkait masalah agama. Radikalisme dijadikan salah satu paham atau aliran yang menuntut perubahan dan pembaharuan sistem dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Paham radikalisme ini seringkali dikaitkan dengan agama atau mengatasnamakan agama, padahal semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Adapun ciri-ciri radikalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah
toleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan dan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, sikap berlebihan. Dan yang ketiga, memaksakan kehendak dengan berbagai dalil termasuk dalil agama. Dan yang terakhir ialah merasa dirinya paling benar, sehingga tidak mau mendengarkan argumentasi dari orang lain. Islam melarang umatnya melampaui batas dengan mengamalkan agama yang ekstrim sehingga melebihi batas kewajaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hindarilah kalian tindakan melampaui batas atau al-ghulu dalam beragama, sebab sungguh ghulu dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasa dan Ibnu Majah. Baik, selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Hakikat dan sifat nafsu syahwat. Pada hakikatnya semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Pengertian nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya atau watak, dan menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai atau dicintai. Dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama, syahwat dan kesenangan terhadap harta benda maupun jabatan atau kedudukan. Kemudian yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap zina. Dan yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan atau kedudukan. Kemudian, bahaya menuruti nafsu syahwat. Salah satu bahaya dari sifat nafsu syahwat ialah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu hingga tak ada habisnya. Cara menundukkan nafsu syahwat yaitu yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mujahadah, yaitu berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakini benar. Hikmah menundukkan nafsu syahwat yaitu menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Kemudian, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, disukai banyak orang. Kemudian memahami nafsu amarah atau nafsu ghadab. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya dan tidak bisa mengendalikannya. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Kemudian bahaya marah. Marah akan mengakibatkan bahaya besar baik bagi pelakunya maupun orang lain. Berikut bahaya marah, yaitu bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi atau bahkan penyakit stres yang menyerang tubuh. Kemudian bagi orang lain atau lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung mengakibatkan dan menambahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan kerusakan hubungan terhadap teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, dan bisa mengakibatkan pembunuhan. Itu cara menundukkan marah atau ghadab. Dalam kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din, Imam Al-Mawardi mengemukakan beberapa metode penyembuhan marah, yaitu dengan cara yang pertama menimbulkan rasa takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari dampaknya, dan yang ketiga, menyadari betapa besar pahalanya bila mampu menahannya. Dan yang terakhir ialah hikmah menghindari marah.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkannya. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan di tempatnya di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezekinya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitria, NIM 20121010102. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sifat hikmah, ifah, syaja'ah adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Yang pertama, pengertian hikmah. Hikmah secara bahasa berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian. Menurut Al-Marawi, kali hikmah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil yang dapat menyikapi berbeda. Yang kedua yaitu ifah. Ifah adalah menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Fungsi dari ifah tersebut yaitu yang pertama, mendapatkan ketenangan hati. Yang kedua, meraih pahala yang besar di akhirat. Yang ketiga yaitu syaja'ah. Syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan, pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dilakukan dengan penuh perjuangan. Yang terakhir, yang keempat adalah adalah. Adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Contoh perilaku adalah atau adil yaitu yang pertama, bertindak bijaksana dalam memutuskan antara orang yang berselisih. Yang kedua, tidak mengurangi undangan dan takaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arijal Gunawan, NIM 2021 01010073. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menjauhi perilaku tercela dan menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Baik, materi yang pertama, menjauhi perilaku tercela. 1. Menelaah arti sikap licik. Jadi licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, dan curang. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dari tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Yang B, ciri-ciri orang licik. Jadi, sifat licik ini sangat berbahaya, baik bagi pelakunya maupun orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mengenalnya agar tidak mengikuti arus dan menanggung bahayanya. Yang pertama, ciri-ciri orang licik: tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia apabila melihat orang lain menderita. Dan yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang ketiga, mendekat jika membutuhkan. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Yang kelima, nafsunya tak pernah berujung. Mereka ingin selalu melakukan semua hal yang dirasa dapat memuaskan dirinya. Yang keenam, pandai menipu untuk memutuskan sifatnya yang licik. Orang yang licik akan selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Dan yang terakhir, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Bagaimana cara kita menghindari sifat licik ini? Jadi perbuatan licik ini bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut, memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya, dan hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang suka melakukan perbuatan tersebut. Dan yang kedua, tamak. Secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tama'u, yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain.
Ciri-ciri orang yang berperilaku tamak. Yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Dan yang kedua, mengharap pemberian orang lain. Ketiga, mendambakan kemewahan dunia. Keempat, serakah dalam mengumpulkan harta. Kelima, bersifat bakhil atau pelit dan kikir. Keenam, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Ketujuh, selalu memikirkan kemewahan dunia. Dan yang ke-8, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Nah, bagaimana cara menghindari sifat tamak? Agar kita terhindar dari ketamakan, hal yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Dan yang kedua, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Dan yang kelima, selalu berserah diri kepada Allah dan bersyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan sifat tercela yang ketiga yaitu zolim. Apa itu zolim? Jadi menurut ajaran agama Islam, zolim yaitu aniaya atau yang biasa disebut dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri orang yang berperilaku zalim. Orang yang zalim hidupnya mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan mereka juga gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, berkhianat, aniaya, menghina dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menghindari sifat zalim ini? Jadi apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah selalu membuka pintu hidayah kepada kita semua. Dan yang terakhir, sifat tercela yaitu diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atau berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk diskriminasi. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti pada hukum tidak adil dalam Islam. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Nah, bagaimana cara kita menghindari sifat diskriminasi ini? Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi karena manusia memang diciptakan berbeda satu sama lain. Sedangkan diskriminasi dapat menimbulkan konflik, memperlakukan orang lain sewenang-wenang, berlaku sombong dan menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah. Maka kita dapat menghindari sikap diskriminasi ini dengan cara yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, suka bersilaturahim. Yang ketiga, bersikap tasamuh. Dan yang keempat, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. Yang kelima, menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Yang keenam, tidak suka mengolok-olok orang lain. Yang ketujuh, tidak menfitnah orang lain. Dan yang terakhir, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Menjenguk orang sakit merupakan kemuliaan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dapat menjadi penghibur bagi orang yang sakit tersebut dan memberi motivasi baginya
untuk sembuh. Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat Islam ini mencakup semua sisi kehidupan. Di antaranya rahmat Islam terhadap orang-orang yang lemah dan sakit. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan yang mulia sebagai wujud peduli kita terhadap sesama manusia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, dan yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima adalah mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga, menjenguk orang sakit ternyata memiliki keutamaan yang sangat luas serta manfaat yang luar biasa. Salah satu diantaranya yaitu didoakan oleh 7.000 malaikat pada hari itu juga, dan dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas untuk kita. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka berserulah seorang penyeru dari langit atau malaikat, bagus engkau, bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal dalam surga. Namun sayangnya banyak sekali orang yang tidak menghiraukan hal ini. Bahkan mereka hanya mau menjenguk jika yang sakit tersebut mengetahui kedatangannya. Sebagian besar orang sudah mengetahui begitu utamanya menjenguk orang sakit, namun mereka tidak paham dengan adab-adab menjenguk orang sakit, sehingga banyak orang sakit saat dijenguk mereka merasa kurang nyaman dengan kedatangannya. Oleh karena itu, selayaknya bagi kita memahami adab-adab menjenguk orang sakit dan mengamalkannya. Semoga kita mendapat hikmah dan barokahnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.